Sedikit masalah semen ramah lingkungan. Ya. Jadi Bapak sekalian, dari kami dengan perindustrian selalu aktif dalam menggalakkan penggunaan semen ramah lingkungan dalam rangka menurunkan emisi gas rumah kaca. Jadi lanjut aja. Ya. Nah, ini kira-kira ya. Jadi kami sudah punya komitmen tugas dari pemerintah bahwa industri semen harus turun 5% gas rumah kacanya dari tahun 2010 sampai 2020. Ini kewajiban. Nah, disitulah kami mengadakan inovasi-inovasi, membuat produk-produk baru, ada PCC, ada pozolan semen, ada slag semen. Di situ poin yang terpenting dalam menurunkan gas rumah kaca karena penggunaan klinkernya relatif kecil dibanding menggunakan produk-produk OPC yang relatif itu klinker faktornya di atas 90%. Ya. Sedang untuk semen ramah lingkungan itu relatif di bawah 75%. Jadi dengan kekuatannya tidak kalah jauh ya, dengan OPC. Ya. Ini dilihat Bapak sekalian bahwa mulai 2010 ya, turun kan, 2011, 2012 turun terus, ya. Sampai 2012 itu turun terus, nah, prosentasinya itu bisa dilihat. Kemudian 2013 naik sedikit, ini karena produk-produk baru, pabrik-pabrik baru beroperasi. 2015, 2016 itu pabrik baru beroperasi, tadi otomatis mereka masih adaptasi terhadap faktor kualitas klinkernya. Jadi untuk mencampur itu hati-hati. Namun tahun 2017, 18 sudah bagus, semua turun sehingga tahun 2019 itu sudah tercapai di atas 6% ya, di atas 6%. Jadi dari 725 ya itu per ton semen. Yang merah itu ada standar ya, standar dari yang dibolehkan oleh pemerintah emisi gas rumah kaca atau emisi CO2 yang terjadi di pabrik semen. Maksimum harus 725 ya itu ya. Teman-teman sudah tercapai 646 kg per ton semen. Jadi kalau dipresentasi ini sudah sekitar 10%. Ya. Prosentase penurunannya teman-teman sudah 10% dari ditargetkan oleh pemerintah 5%. Luar biasa ini. Inilah kami selalu menyampaikan selama pemerintah mendukung kami untuk menggunakan semen ramah lingkungan di dalam pembangunan properti, infrastruktur, atau proyek strategis, insya Allah target-target penurunan gas rumah kaca itu akan lebih bagus lagi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah pertemuan kami dengan perindustrian, ya, isu strategis dan rekomendasi tindak lanjut material semen ini ya. Jadi terlihat di situ. Jadi yang kami sampaikan ini hanyalah yang kedua, mendukung penurunan emisi CO2 di industri semen. Nah ini dia. Ya. Jadi mendorong pemakaian semen ramah lingkungan untuk proyek-proyek infrastruktur yang dijalankan. Nah ini. Jadi kaitannya dengan Kementerian PUPR. Dan alhamdulillah Bapak Menteri PUPR sangat mendukung kondisi ini ya dengan mengeluarkan instruksi mengenai penggunaan semen ramah lingkungan dalam konstruksi proyek-proyek yang dilakukan oleh PUPR. Ini yang intinya di situ. Ya. Nah, tentunya ini juga upaya menurunkan gas rumah kaca yang dihasilkan industri semen. Nah, ini kan. Jadi efisiensi dan konservasi energi. Nah, ini ada WARG, pemakaian alternatif fuel seperti RDF, biomas, limbah sebagai subsidi batubara, peningkatan produksi semen ramah lingkungan. Jadi ini yang kita lakukan dengan baik dan meningkat penggunaan energi konservasi atau
energi alternatif gitu ya. Ini kaitannya tentunya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Asosiasi Semen. Terus kemudian ini ada penerapan over dimension odol. Ya, ini pada angkutan semen. Nah, ini juga topik yang penting. Jadi rekomendasi tindak lanjut adalah melakukan review kebijakan yang lebih komprehensif dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan terkait dampak positif dan negatif terhadap penerapan odol. Ini Kementerian Perhubungan. Jadi semua asosiasi selalu komunikatif dengan Kementerian Perhubungan bagaimana melaksanakan odol yang betul-betul komprehensif, tidak mengganggu jalannya peningkatan produksi, ya, dan secara ekonomi juga tidak mengganggu kenaikan daripada harga-harga komoditi. Ini adalah salah satu ya dukungan dari UPR terhadap semen ramah lingkungan. Ya. Jadi ada sebelah kanan bisa lihat instruksi Menteri PUPR nomor 0,4 tahun 2020 tentang penggunaan semen non-quality, non-ordinary porosmen, artinya semen ramah lingkungan pada pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR. Jadi inilah salah satu yang menggembirakan di mana Bapak Menteri PUPR telah sepakat dengan perindustrian dalam rangka penggunaan semen ramah lingkungan. Lanjut. Ini ada SNI aja, kami sepintas saja, ada 8 SNI, ya, mulai di yang hitam adalah semen ramah lingkungan, ada PCC, ada Select Semen, nah itu semua adalah semen ramah lingkungan. Kemudian ada beberapa kebijakan di mana semen ramah lingkungan dapat digunakan pada konstruksi dengan maupun struktural sesuai penelitian ASI dan Pusat Bank Pemukiman PUPR yang data dapat menggunakan dan dituangkan dalam surat edaran Menteri PUPR nomor sekian-sekian. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Tanggal 15 Maret 2016. Jadi 2016 Menteri PUPR sudah menyampaikan bahwa gunakanlah ini. Ya, caranya sudah jelas, ada penelitiannya. Nah, cuma kurang efektif. Akhirnya berbagai himbauan dari kami, perindustrian, akhirnya Bapak Menteri PUPR tahun 2020 mencanangkan bahwa gunakanlah semen ramah lingkungan dalam proyek-proyek PUPR. Nah, ini semoga ini bisa berjalan dengan baik. Lanjut. Ya, kesimpulan akhirnya. Jadi pertama, kapasitas industri semen di Indonesia tahun 2020 menambah 3 unit integrated plant. Nah, saya sampaikan. Sehingga kapasitas total menjadi 117 juta ton per tahun. Ya. Kebutuhan dalam negeri dan ekspor tahun 2020 diprediksi hanya sekitar 73 juta ton. Jadi turun 5%, yang sebelumnya tahun lalu 76, sekarang tinggal 73 juta ton. Masih kelebihan 34 juta ton. Sehingga kebutuhan semen masih tercukupi hingga 8-10 tahun mendatang. Jika kenaikan demand semen hanya 3-5% ini ya. Jadi perlu perhatian. Nah, tentunya kami imbau ke pemerintah di mana kalau kenaikan hanya 3-5%, 8 tahun itu masih mampu teman-teman itu semen untuk memenuhi kebutuhan semen dalam negeri. Kemudian nomor 2, lokasi pabrik semen sudah tersebar ya, di semua pulau, mulai Sumatera sampai Papua. Dan demikian juga packing plant sudah tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Sehingga tentunya memudahkan di dalam suplai semen untuk kebutuhan baik properti, proyek strategis maupun infrastruktur. Industri semen berusaha membantu program pemerintah dalam
menurunkan besarnya emisi gas rumah kaca, ya, di mana tahun 2030 diharapkan bisa turun 29%. Ini target pemerintah ya, bukan hanya untuk pabrik semen semua. Nah, hal ini juga merupakan efisiensi biaya produksi dengan menggunakan bahan bakar alternatif seperti biomas, RDF, dan B3. Ini kami belum dapat tugas. Kalau yang tahun 2010 sampai 2020 itu kita targetnya 5%. Nggak tahu 20 sampai 30 berapa. Kami belum menerima angkanya, tapi gimana juga kami tetap berusaha agar penurunan gas rumah kaca terus berjalan. Kemudian beberapa nama produk jenis semen ramah lingkungan antara lain Portland Composite Cement, semen Portland Pozzolan, dan semen Portland Slag, ya, dan semen hidrolis. 4 inilah yang kategori semen ramah lingkungan. Diharapkan Kementerian PUPR dan Kementerian KLHK bisa membantu program sosialisasi semen ramah lingkungan ini. Keempat, ASI mengusulkan agar pelabuhan-pelabuhan pada pulau terpencil ditambah fasilitasnya dengan memperpanjang atau memperdalam dermaganya, meningkatkan kapasitas untuk kapal pengangkut semen. Nah, ini yang tidak ada packing plan-nya itu, sehingga sehingga walaupun kalau semen tersedia, tahu pelabuhannya itu gitu-gitu aja ya, nanti bisa kelangkaan karena pulau kecil itu kapalnya ya kapasitas 300 ton, 1.000 gitu ya. Itu harus memperpanjang atau memperdalam pelabuhan-pelabuhan yang di pulau terpencil. Nomor 5, ASI mendukung program kebijakan pemerintah untuk memberikan izin pembangunan pabrik integrated plant yang hanya khusus di Indonesia Timur, Papua, karena semua daerah sudah ada pabrik semen dan kelebihan kapasitas. Ini kesimpulan daripada yang tadi sudah kami uraikan. Kemudian untuk proyek-proyek strategis dan infrastruktur, baik oleh pemerintah maupun swasta, wajib menggunakan semen ramah lingkungan. Yang terakhir, produsen semen telah meningkatkan ekspor semen dan klinker dalam usaha meningkatkan utilisasi pabrik dengan tujuan Cina, Australia, Bangladesh, Filipina, Timor Leste, Mauritius, Sri Lanka, bahkan sudah mulai ke Papua Nugini. Ini kira-kira rangkuman daripada presentasi saya. Semoga ini merupakan bahan masukan Bapak semua yang mengikutinya, dan tentunya bagi pemerintah, sehingga eksistensi industri semen ke depan bisa tetap terjaga. Demikian, kurang lebih mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga kita semua tetap sehat, dihindarkan dari COVID, dan pabrik semen tetap berjaya di masa-masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.